Sama-sama kita buka di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-15. 2 Timotius 3:15 dikatakan, "Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sore hari ini kita melihat lebih jauh lagi nasihat Rasul Paulus kepada Timotius. Ya. Jadi rupanya di sini kalau kita lihat bahwa iman yang ada di dalam kehidupan Timotius itu adalah iman yang sudah dibangun sejak kecil. Iman yang sudah ditanamkan sejak kecil. Ya. Kadang ada orang bertanya, kapan kita mulai mengajar anak kita firman? Ya, sejak kecil, sejak di dalam kandungan. Sejak ketika dia mulai bisa membaca. Nilai-nilai kebenaran Alkitab, nilai-nilai kebenaran firman Tuhan itu harus kita tanamkan. Ketika anak itu masih kecil, ya, dan ketika firman itu sudah kita tanamkan, maka itu seperti sebuah tanaman yang kita tabur pada waktu mulai dari mungkin kalau mangga begitu dari biji, ya, dari pelok begitu. Dan ketika dia kita tanam, maka dia akan bisa menjadi pohon yang besar, pohon yang kuat dibanding dengan dicangkok, dibanding dengan okulasi. Dengan biji ini, maka pohon itu akan tumbuh lebih baik, lebih kuat. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari apa yang sudah kita baca, kita melihat ada dua hal yang menarik. Yang pertama dikatakan di sana bahwa firman itu, kitab suci itu memberi hikmat, dan yang kedua menuntun kepada keselamatan. Dengan kata lain, bahwa firman yang diberikan kepada Timotius itu adalah sesuatu yang membekali untuk hidupnya, ya, ketika dia masih hidup di dalam dunia. Lalu yang kedua, membekali untuk kehidupan yang akan datang. Ini luar biasa sekali. Sehingga tepat kalau Roma katakan bahwa orang percaya itu hidup oleh karena iman. Sehari-hari hidupnya itu dengan iman, dan ketika dia dipanggil oleh Tuhan menghadap kepada Tuhannya pun juga dengan iman. Nah, kita mau coba merenung sejenak hal yang pertama mengenai memberikan hikmat kepadamu. Tuhan untuk menolong umatnya, ya, ada banyak cara. Dimana kalau kita melihat beberapa contoh di dalam firman Allah, pertolongan Tuhan itu diberikan sebagai mujizat, ya, seperti tepung dan minyak yang sedikit milik janda Sarfat yang tidak habis-habis. Artinya tiap hari Tuhan yang memberikan mujizat, Tuhan yang mengisi tempat tepung itu, Tuhan yang terus mengisi buli-buli yang berisi minyak itu sampai musim kering itu selesai tidak habis. Ya, ini mujizat. Lalu Tuhan menolong Elia membakar api, membakar persembahan yang dipersembahkan dengan api yang turun dari surga. Ini mujizat. Mana yang turun dari surga memberi makan bangsa Israel 40 tahun lebih kurang, ini mujizat. Tetapi ada bagian lain di mana untuk menolong di dalam kehidupan umatnya itu Tuhan memberikan hikmat. Ya. Kita ingat ketika Petrus semalam-malaman dia mencari ikan dan dia tidak mendapat. Dan ketika dia bertemu dengan Tuhan, Tuhan pinjam perahunya untuk menyampaikan firman. Lalu Tuhan berkata, kamu balik lagi, pergi lagi ke tempat yang dalam, lalu labuhkan pukatmu di sebelah kanan perahumu. Saudara,
Kenapa Tuhan tidak langsung saat itu membuat perahunya Petrus itu penuh dengan ikan? Itu terlalu bisa. Tapi justru Tuhan menyuruh Petrus untuk balik kembali. Ya. Tetapi dengan pengetahuannya Tuhan, bukan dengan pengetahuannya Petrus. Tetapi dengan hikmatnya Tuhan, bukan dengan hikmatnya Petrus. Saya tidak tahu posisi yang sebelah mana yang ditunjukkan oleh Tuhan, tetapi yang pasti Petrus sedang dipimpin oleh Tuhan, diberikan hikmat oleh Tuhan, pergi ke satu tempat di Danau Galilea itu, di mana tempat itu penuh dengan ikan. Ya. Lalu kemudian kita ingat juga peristiwa daripada Ishak ketika di Gerar. Tuhan bilang, aku akan memberkatimu, kamu tinggal di sini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ishak dikatakan tahun itu juga dia menuai 100 kali lipat. Artinya dia ada masa di mana dia menabur, ada masa dia merawat, lalu kemudian ada masa di mana dia menuai 100 kali lipat. Nah, yang menarik yang tidak dijelaskan di sana, tetapi saya punya keyakinan ada hikmat Tuhan yang diberikan kepada Ishak, bagaimana cara dia menanam di waktu panas, menanam di waktu tidak ada air. Ya, meskipun nanti di dalam apa yang dikerjakan oleh Ishak itu campur tangan Tuhan, mujizat Tuhan juga terjadi di sana. Tetapi kita harus ingat bagaimana sistem pertanian dari Israel. Karena ketika Israel ya merdeka, lalu beberapa wilayah yang dulu dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham dan direbut pada masa ketika Yosua memimpin dan dimiliki oleh Israel lagi. Itu bukan tanah yang semuanya bagus, kecuali tanah yang ada di bawah daripada Gunung Hermon yang dikuasai oleh Syria. Itu memang tanah yang subur. Kita ingat bagaimana sistem irigasi daripada Israel yang memakai sistem pakai selang, lalu ada tetes-tetes air, ya istrinya mungkin irigasi tetes air begitu kira-kira. Dan itu luar biasa. Dan sekarang negara-negara Arab banyak mengadopsi sistem pertanian dari Israel, termasuk di beberapa tempat di Indonesia pun juga mengadopsi sistem daripada irigasi pertanian Israel, dan itu memang hasilnya luar biasa. Nah, ini yang harus kita pahami, ini harus kita sadari, bahwa ketika di dalam kehidupan kita ini menghadapi masalah dan menghadapi persoalan, tidak hanya kita bergantung mujizat Tuhan turun, ya, kita bergantung kepada sesuatu yang ajaib itu terjadi, tetapi kita juga harus sadar ketika Tuhan memberikan hikmat untuk kita boleh berjalan di dalam pertolongannya Tuhan, ya itu yang harus kita lakukan. Mengapa ketika Daud menghadapi Goliat, Tuhan tidak mengajari Daud, memberi kekuatan Daud untuk memegang pedang, memberi kekuatan menolong Daud untuk boleh membawa lembing atau tombak? Karena sekujur tubuh daripada Goliat itu penuh dengan perisai, penuh dengan tameng, penuh dengan pelindung yang tidak mungkin bisa dikalahkan dengan pedang, yang tidak bisa dikalahkan dengan tombak. Hikmatnya Tuhan apa? Cari kerikil. Ya. Dan itu saya yakin yang Tuhan tunjukkan kepada Daud itu bukan sembarang kerikil, tetapi betul-betul batu yang keras, batu yang cocok, batu yang ukurannya itu pas, ya. Karena ketika berperang Goliat itu yang terbuka posisinya itu hanya mata lalu jidatnya, ya. Dan apa yang terjadi ketika Daud melemparkan batu itu? Mujizat Tuhan menyertai, batu itu persis dengan kekuatan yang luar biasa kena di jidatnya daripada Goliat. Dan saya yakin ketika Goliat kena batu daripada Daud, itu pasti gegar otak, ya, sehingga Goliat roboh, lalu kemudian Daud mengalahkannya.
Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita jangan menjadi orang percaya yang hanya berpangku tangan, menangis, lebay begitu kira-kira. Tapi marilah kita mohon hikmatnya Tuhan. Kita mohon bagaimana solusinya Tuhan di dalam menolong kehidupan kita, melepaskan kehidupan kita dari masalah persoalan, mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah persoalan yang lain. Ya, kita mau mohon hikmatnya Tuhan, kita mau mohon tuntunannya Tuhan. Ketika hikmat itu diberikan, ketika tuntunan itu diberikan, biarlah kita mau melakukan. Kadang ketika hal yang mudah seperti mengalahkan Yeriko, kelilingi Yeriko, aduh Tuhan kok gampang tenan. Mengalahkan tembok Yeriko yang kuat kok harus mengelilingi. Ya. Tetapi ketika Tuhan perintahkan seperti itu, karena itu adalah hikmatnya Tuhan, lakukan. Dan ketika hikmat Tuhan itu kita lakukan, di situ ada kuasanya Tuhan. Ketika hikmat Tuhan yang kita kerjakan, di situ ada pertolongannya Tuhan. Ketika hikmat Tuhan yang kita lakukan, di situ ada berkatnya Tuhan. Dan ketika kita lakukan dalam penyelesaian masalah dan persoalan itu sesuai dengan hikmatnya, pertolongan itu pasti kita dapatkan. Lalu kemudian hal yang kedua, dikatakan menuntun kepada keselamatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita ini adalah hidup yang dikatakan sebagai seorang musafir. Kita tidak tahu kapan nafas kita berhenti, tidak ada yang tahu. Tetapi yang pasti firman Tuhan katakan supaya kita berjaga, bersiap, sedia. Ya. Nah, firman Tuhan itu akan menjaga di dalam ketika kita melakukannya, ketika kita memperhatikannya. Firman Tuhan itu akan menjaga hati kita untuk selalu siap sedia. Ya, sehingga bagi kehidupan kita tidak perlu mikir mati, tetapi yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana saya tiap hari, tiap detik, tiap menit, tiap jam hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena ketika hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, apapun yang terjadi, kapanpun yang terjadi, sewaktu-waktu Tuhan panggil, itu tidak ada masalah. Sehingga kematian itu tidak lagi menjadi ketakutan dalam hidup kita. Ketika kita menjaga hati, selalu memperkenankan hati Tuhan. Mari sore hari ini lewat pelajaran yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius menjadi pelajaran juga dalam kehidupan kita. Supaya kita boleh menjadikan firman Allah itu otoritas yang tertinggi di dalam hidup ini, yang kita turut sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Amin.